Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, marilah kita lanjutkan kajian kita Al-Ushrul Akhir pada bab Taharah. Ya. Salat adalah rukun Islam yang kedua. Dan salat tidak sah kecuali bila dilakukan ya dengan taharah, dan taharah tidak bisa kita lakukan kecuali dengan menggunakan air atau debu. Macam-macam air ada dua, ada yang dinamakan air yang suci ya, dan ada juga air yang najis ya. Kemudian berkaitan dengan bejana, maka setiap bejana yang suci boleh digunakan dan dipakai kecuali bejana yang terbuat dari emas atau perak ya. Kemudian kulit bangkai ya, kulit bangkai hukumnya adalah najis ya, dan bangkai itu salah satu dari dua jenis. Bisa bangkai ya, hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan, dan yang kedua bangkai hewan yang dagingnya boleh dimakan tapi belum disembelih. Bangkai hewan yang dagingnya boleh dimakan akan tetapi belum disembelih, apabila kulitnya disamak, boleh digunakan untuk sesuatu yang bersifat kering, bukan yang bersifat cair. Ya. Kemudian al-istinja ya, atau bersuci atau bercebok, artinya adalah membersihkan kemaluan atau anus dari sesuatu yang keluar darinya. Ya. Jika menggunakan air dinamakan istinja, dan jika menggunakan bebatuan atau kertas semacam atau tisu dan semacamnya dinamakan dengan istijmar. Ya. Kemudian bagi orang yang buang hajat, tidak boleh dia tetap tinggal di tempat dia buang hajat melebihi waktu yang dibutuhkan. Juga buang hajat dan kencing di sumber air minum, atau di jalan yang sering dilalui orang, atau di tempat berteduh. Begitu pula di bawah pohon yang berbuah, dan tidak boleh menghadap ke arah kiblat jika dilakukan di tempat yang terbuka. Kemudian berkaitan dengan buang hajat, maka makruh hukumnya ya, masuk ke WC sambil membawa sesuatu yang ada zikirnya ya, seperti Al-Quran atau tulisan yang bertuliskan zikir ya. Kemudian dimakruhkan juga berbicara saat buang hajat, kemudian kencing di celah-celah atau lubang kecil dan semisalnya. Begitu pula menyentuh kemaluan dengan tangan kanan dan menghadap kiblat di dalam WC. Bagi orang yang buang hajat dianjurkan membersihkan atau membasuh dengan bilangan ganjil dan menggunakan air dan batu secara bersamaan. Kemudian di dalam bab taharah disebutkan juga tentang masalah siwak ya. Siwak ya, artinya membersihkan gigi dengan menggunakan kayu arak ya, yang mana hal ini disunahkan di dalam agama kita dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersiwak lebih dianjurkan ketika akan sholat, kemudian membaca Al-Quran, saat berwudu, sebelum berkumur, bangun tidur, masuk masjid dan masuk rumah, serta waktu lainnya. Kemudian berkaitan dengan wudu, maka disebutkan di sini bahwa rukun-rukun berwudu diantaranya adalah mencuci wajah, ya. Kemudian termasuk diantaranya berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Yang kedua, membasuh kedua tangan dari ujung jari ya sampai dengan siku. Kemudian mengusap seluruh kepala, ya, mengusap kepala termasuk kedua telinga. Kemudian membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki ya. Yang kelima berurutan, dan yang keenam mualat, artinya berkesinambungan ya. Kemudian sunnah-sunnah wudu diantaranya adalah bersiwak ya. Kemudian membasuh kedua telapak tangan di awal wudu, memulai dengan berkumur-kumur dan menghirupkan air ke dalam hidung sebelum membasuh wajah. Begitu pula berlebih-lebihan dalam berkumur dan menghirupkan air ke dalam hidung, kecuali bagi orang yang sedang berpuasa ya. Jadi memasukkan air sampai ke bagian atas, bagian ujung dari hidung. Ini disunahkan kecuali bagi orang yang berpuasa, tidak berdalam-dalaman agar tidak masuk ke dalam tenggorokan. Begitu pula mengusap celah-celah jari jemari ya. Kemudian memulai dengan bagian kanan ya, dan membasuh anggota wudu 2 atau 3 kali. Inilah beberapa hal yang disunahkan dalam berwudu.
Adapun wajib-wajib wudu diantaranya membaca basmalah sebelum berwudu, ya, dan membasuh kedua telapak tangan bagi orang yang bangun dari tidur malam sebanyak 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam air wudu. Yang dimakruhkan diantaranya adalah membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali, ya. Kemudian cara berwudu yang pertama adalah berniat dalam hati, ya. Kemudian ucapkanlah bismillah. Kemudian membasuh kedua telapak tangan, ya. Kemudian berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian membasuh wajah. Batas wajah adalah batas vertikal dari tempat tumbuhnya rambut yang normal, ya. Kemudian sampai dengan dagu, dan dari batas lebarnya dari daun telinga ke menjelang daun telinga sebelah kiri. Kemudian setelah itu membasuh kedua tangan sampai ke siku, ya. Kemudian membasuh seluruh kepala dari batas, ya, wajah sampai ke tengkuk, ya. Ini kemudian dikembalikan lagi ke depan, lalu jari kita masuk ke dalam telinga dan bagian jempol, jari jempol bagian luar telinga sebanyak 1 kali. Setelah itu, ya, kita membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Inilah berkaitan dengan cara berwudu. Kemudian di antara hal yang bisa membatalkan wudu adalah yang keluar dari tempat keluar air kencing, ya, dan tempat keluar hajat besar, baik yang suci seperti buang angin, ya, dan mani, ataupun yang najis seperti kencing dan madhi. Yang kedua, hilang akal, ya. Kemudian yang ketiga, keluarnya kencing dan hajat besar bukan dari tempat keluarnya yang normal. Kemudian yang keempat, keluarnya sesuatu yang najis dari badan apabila keluarnya berlebihan atau banyak, ya, seperti banyak mengeluarkan darah. Kemudian yang kelima, makan daging unta. Kemudian menyentuh kemaluan dengan tangan tanpa pembatas. Yang ketujuh, perempuan menyentuh lelaki atau sebaliknya. Dan yang keenam, dengan diiringi syahwat, ya, dan tanpa pembatas. Dan yang kedelapan, murtad dari agama. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian mandi, ya, mandi yang mewajibkan mandi besar apabila keluar mani yang diiringi oleh rasa nikmat dalam keadaan terjaga, atau keluar pada waktu tidur dengan nikmat atau tidak. Yang kedua, masuknya kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan meski tidak mengeluarkan mani. Kemudian masuk Islamnya orang kafir meskipun setelah murtad. Yang keempat, keluarnya darah haid, keluarnya darah nifas, dan wafatnya seorang muslim. Ya, wajib-wajib mandi, ya, diantaranya niat, membaca basmalah, membasuh kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, membasuh kemaluan dan setiap yang mengotorinya, berwudu, menyiramkan air ke atas kepala 3 kali, meratakan air ke seluruh anggota tubuh, menggosok badan dengan tangan, dan memulai dengan bagian anggota badan yang kanan. Kemudian bagi yang berhadas kecil, ya, dilarang baginya untuk menyentuh mushaf atau Al-Quran, salat, dan tawaf. Adapun yang berhadas besar, selain yang tadi, yaitu menyentuh mushaf, salat, dan tawaf, juga dilarang membaca Al-Quran, kemudian berdiam diri di dalam masjid dalam keadaan tidak berwudu. Kemudian berkaitan dengan tayammum, syarat-syaratnya adalah tidak ada air, kemudian menggunakan tanah yang suci, mubah, berdebu, dan tidak terbakar atau bukan abu. Ya. Rukun-rukunnya mengusap seluruh wajah, kemudian mengusap kedua tangan sampai kepada pergelangan kaki berurutan dan berkesinambungan. Ya, kemudian caranya adalah berniat, kemudian bacalah basmalah, memukulkan kedua tangan ke atas tanah 1 kali pukulan, kemudian pertama-tama mengusap wajah dengan mengusapkan telapak tangan, ya, ke wajah dan janggut, ya, lalu mengusap kedua telapak tangan, ya, yaitu mengusap punggung telapak kanan dengan telapak tangan kiri dan punggung telapak tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Ya, berkaitan dengan menghilangkan najis, ya, maka bila anjing, babi, dan apa yang keluar dari keduanya, dan hewan yang tidak boleh dimakan baik dagingnya, baik dari jenis burung atau binatang ternak yang fisiknya lebih besar dari kucing, bagian dari binatang jenis ini, ya, air kencing, kotoran, air ludah, keringat, air mani, susu, ingus, dan muntahnya adalah najis. Ya.
Adapun manusia, maka mani, keringat, air ludah, susu, ya, ingus, dahak, dan cairan kemaluan perempuan adalah suci. Begitu juga seluruh bagiannya dan sisa-sisa tubuhnya, kecuali air kencing, kotoran, madhi, wadi, dan darah. Semuanya adalah najis. Setiap binatang yang dagingnya boleh dimakan, maka air kencing, kotoran, air mani, susu, keringat, air ludah, ingus muntah, madhi, dan wadinya adalah suci. Ya. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan, ya, dengan wanita, maka disebutkan di sini bahwa usia minimal dan maksimal seorang wanita datang bulan atau haid, usia minimalnya adalah 9 tahun. Jika darah keluar dari kemaluan sebelumnya, maka itu adalah darah istihadah dan tidak ada batas maksimal usia haid. Kemudian batas minimal jumlah hari haid, ya, disebutkan bahwa sehari semalam. Jika kurang dari itu, maka berarti darah istihadah. Batas minimal, ya, atau batas maksimal jumlah hari haid adalah 15 hari. Apabila darah yang keluar lebih dari itu, maka berarti darah istihadah. Adapun masa suci antara masa haid adalah 13 hari. Jika darah keluar sebelumnya, maka itu adalah darah istihadah. Kemudian masa normal, ya, masa normal wanita haid adalah 6 atau 7 hari. Kemudian masa normal wanita suci adalah 23 atau 24 hari. Ya. Inilah yang bisa kita sampaikan para pemirsa yang dimuliakan Allah berkaitan dengan beberapa hal yang terkait masalah taharah. Adapun, ya, pembahasan selebihnya atau selengkapnya bisa kita lihat pada kitab Al-Ushrul Akhir. Sampai di sini insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.